kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi salam bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini adalah hari yang istimewa, di mana tahun gerejawi seluruh Indonesia adalah hari pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini juga yang sangat istimewa, kita boleh merayakan Bapak Gereja Metodis Indonesia Hari Elders Day. Oleh karena itu, biarlah setiap kita yang datang di sini boleh merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyimak warta jemaat minggu ini. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri. Biarlah kita masuk dalam hadirat-Nya dengan sikap takut dan gentar di hadapan-Nya. Sebab firman-Nya berkata, siapa yang boleh masuk ke dalam hadirat-Nya? Dia yang bersih tangannya dan suci hatinya. Mari naikkan syukur bagi Dia. Kita bersaat teduh. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita mau mengaku bahwa Yesus adalah Sang Raja. Biarlah setiap lidah kita memuliakan nama Dia. Dia yang agung, Dia yang dimuliakan. Kita memuji Tuhan semua lidah. Yeah.
sepanjang minggu ini kita percaya banyak dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, marilah kita berdoa pengakuan dosa kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak masih jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Engkau adalah kami, tetapi nafsu kami telah membawa kami. Ampunilah kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa kami dan dari hidup kami. Pimpinlah kami dengan Roh, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan sempurna dan dalam ciptaan Yesus Kristus. Pertobatan John Wesley yang terjadi di Jalan Aldersgate menjadi cikal bakal lahirnya gerakan Metodis di dunia ini. John Wesley, walaupun ia telah melayani 12 tahun sebagai pendeta, akan tetapi ia masih belum memiliki keyakinan akan kepastian keselamatan jiwa. Aku pergi melayani ke Amerika untuk melayani untuk media. Padahal aku sendiri belum mempunyai iman yang menyelamatkan. Siapa yang dapat mempertobatkanku? Aku cukup baik beragama, khususnya bila tidak ada persoalan. Aku bisa bicara dengan baik, apalagi beriman bila tidak ada bahaya. Tapi bila maut menatapku, maka hatiku gelisah, apalagi belum bisa berkata seperti Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah Roh Tuhan. Jemaat yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Aldersgate. Kita diberi contoh oleh John Wesley untuk selalu mengikuti jalan Tuhan, karena Allah kita, Allah yang Maha Kasih. Kita angkat pujian ini, Allah yang Maha Kasih. Ibu
melalui firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 hingga ayatnya yang ke-112. Kita akan membaca responsoria ini dengan bergantian. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ayat 105 akan saya bacakan, jemaat membaca ayat 106 seterusnya hingga ayat yang 112 kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat yang 105 sampai ayat 112. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Gloria Patri. Mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dharma, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilakan duduk. Sekembalinya ke Inggris, kekecewaan Wesley pun mereda. Ia menemukan kelegaan setelah mengadakan pembicaraan dengan Pierre Bayle pada tahun 1712 hingga tahun 1776. Pemimpin komunitas Moribund di Inggris. Bayle berbicara mengenai suatu pengalaman pertobatan seketika yang didasarkan pada iman di dalam Yesus Kristus saja. Dan pada tahun 1735, di tengah pergolakan batinnya akan tidak adanya keyakinan keselamatan pada dirinya, John Wesley mengunjungi suatu tempat persekutuan doa di Jalan Aldersgate. Pada hari Rabu 24 Mei 1738, pada sore hari, dengan sangat enggan, John Wesley pergi ke suatu persekutuan di Jalan Aldersgate, tempat seseorang sedang membacakan pendahuluan buku tafsiran surat Roma yang ditulis oleh Martin Luther. Kira-kira pukul 9:04, ketika ia sedang menggambarkan perubahan yang dikenakan Allah di dalam hatinya, manusia melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus.
bergelar hanya di dalam nama Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di GMI Gereja, para majelis, komisi, seksi, dan panitia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lengkapi dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat melayani dengan
tulus hati kami, karena Tuhan sudah menyerahkan pelayanan ini kepada gereja-Mu, kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Pakailah kami menjadi berkat bagi gereja-Mu dan juga bagi banyak orang. Yang berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau pada tanggal 11 Juni akan mengadakan HUT yang pertama, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan anak-anak kami ini, supaya dari kecil mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka boleh membawa menjadi saksi bagi orang tua yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Bapak di surga. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa untuk kota yang ke-53 di Bengkulu. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin, memberkati bishop yang akan memimpin kota ini. Kami berdoa untuk panitia. Kami berdoa juga untuk penempatan hamba-hamba Tuhan, dan juga keberangkatan hamba-hamba Tuhan, dan juga utusan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Dana yang dibutuhkan kami mau serahkan kepada-Mu. Biarlah Tuhan akan mencukupkan itu. Khususnya kami berdoa untuk penempatan hamba-hamba Tuhan ini. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada bishop dan juga kepada semua DS, supaya diberikan hikmat daripada Tuhan, menempatkan hamba-hamba Tuhan sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu. Urapi kabinet semua Bapak, agar mereka boleh melihat akan kebutuhan hamba-hamba Tuhan yang khususnya di wilayah 1 dan wilayah 2 dan juga di pengembangan. Terima kasih Bapak di surga. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Arif Kurniawan, Bapak Yusafat Mulyadi, Bapak Joni, Bapak Hermanto, Ibu Stephen Rahman, Ibu Ernawati. Kami berdoa untuk Ibu Lina, Saudara Yani dan Saudara Eri. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan jamah mereka dan berikan kekuatan supaya mereka tetap datang kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan, kekuatan yang baru terjadi di dalam kehidupan mereka. Kesehatan para lansia kami serahkan kepada-Mu, Tuhan berikan kesehatan yang cukup. Ibu-ibu yang sedang mengandung Tuhan juga berkati, berikan kekuatan kesehatan. Jemaat yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati usaha pekerjaan dan juga pendidikan anak-anak kami. Tuhan kiranya akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga semua pekerjaan diberkati, dan anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, Tuhan juga berikan hikmat kepandaian kepada mereka. Kerinduan kami Bapa di surga untuk jemaat di tempat ini, untuk memiliki gereja yang permanen. Dan sekarang ini sedang berkumpul dengan tempat pertapakan gereja yang belum mendapat. Kami pertaruhkan dengan iman harapan kami bahwa Tuhan akan menyediakan itu sampai pada waktunya, supaya kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk aparat pemerintahan, keamanan Polri dan TNI, untuk keamanan bangsa kami ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan juga semua aparat di negara kami ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka, supaya setiap pemimpin di bangsa kami ini, mereka boleh bekerja dengan baik untuk keamanan di bangsa kami ini. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Sekali lagi kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan Bapak DS di distrik 2 ini. Kiranya Tuhan terus akan memberkati, agar hamba-Mu ini menjadi berkat
bagi jemaatmu di resort 1 sampai di resort 7. Lengkapi dengan hikmat daripadamu, supaya dapat mengatasi setiap kesulitan yang ada di distrik 2 ini, khususnya dengan nafkah hamba Tuhan yang sangat memprihatinkan pada saat ini. Berikan hikmat Tuhan, berkati supaya hamba Tuhan ini boleh melayani dengan sukacita. Terima kasih, terpujilah untuk nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan memohon berkat-Mu, doa kami ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari lepas hari hidup kita terus diberkati dengan kasih Tuhan. Berkat Tuhan terus melimpah dalam kasih-Nya dalam kehidupan kita. Untuk itu biarlah tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan melalui persembahan kita. Untuk yang bertugas pelayan persembahan, saya persilakan. Sebagai firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan diiringi pujian. Hai bangkitlah dan marilah. Terima
Ia dengan giat memberitakan Injil dengan menunggang kuda, dan setiap hari menempuh jarak kurang lebih 30 sampai 100 km. Sepanjang hidupnya, ia telah berkhotbah sebanyak 42.000 kali sepanjang 66 tahun. Ia telah menulis lebih dari 230 buku atau tulisan, melakukan perjalanan 300.000 mil atau hampir 15 kali lingkaran bumi selama 50 tahun. Sungguh suatu semangat pelayanan yang luar biasa. Prinsip pelayanan yang dipegang teguh sampai akhir hidupnya adalah Seluruh dunia adalah tempat pelayananku. ia bukan hanya mengalami kelahiran baru, namun juga telah menemukan tujuan hidupnya, yakni untuk mengubahkan bangsanya, khususnya gerejanya, dan untuk memberitakan kebenaran kitab suci ke seluruh wilayah Inggris. Biarlah seluruh pengalaman Aldersgate Wesley ini dapat mengobarkan semangat kita sebagai Gereja Metodis Indonesia untuk bangkit melayani Tuhan dan memberitakan Injilnya. Terkadang dosa menjadi rantai yang mengikat jiwa kita. Ketika terang Tuhan bersinar, bercahaya bagi hidup kita. yang sangat luar biasa, perlu kita contoh dan kita teladani. Dia tidak pernah putus asa dan mengenal lelah. Ia terus berkhotbah kemana-mana untuk mengabarkan Injil. Walaupun dia tidak diterima dan tidak disukai oleh pendeta-pendeta lain dan tidak diizinkan untuk berkhotbah di gereja, John Wesley berkeliling di tempat-tempat terbuka untuk memberitakan Injil. Begitu juga dengan kita sebagai hamba Tuhan, untuk terus memberitakan firman Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan dan masalah yang kita hadapi, supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Pertobatan John Wesley membuat kita mengalami kelahiran baru dan telah menemukan tujuan hidupnya, yakni untuk mengubah gerejanya dengan memberitakan kebenaran kitab suci ke seluruh wilayah Inggris. John Wesley sadar bahwa orang-orang di Inggris
tidak memiliki iman dan kesucian, sehingga ia berkhotbah bersama dengan adiknya Charles Wesley dan sahabatnya George Whitefield. Perjuangan dan kerja keras mereka menghasilkan sesuatu yang sangat mengagumkan yang dapat dirasakan oleh banyak orang, yaitu berdirinya gereja Metodis di bawah pimpinan John Wesley di seluruh dunia ini. John Wesley gaya seperti ini itu dahulu. John Wesley yang sekarang seperti kita-kita ini, melayani di gereja, berdoa, membaca firman, kunjungan, dan yang terutama yang telah diajarkan oleh John Wesley kepada kita, membuka CM di mana-mana, memberitakan Injil, mencari jiwa-jiwa baru, dan membangun gereja Metodis di seluruh dunia. Aku juga hebat. Aku rajin sekolah minggu. Dan aku penerus John Wesley. Aku cinta sama Tuhan Yesus tahu. Jemaat yang terkasih, kalau John Wesley sudah menjadi contoh bagi kita. Dan tadi telah diperagakan generasi John Wesley. Dahulu John Wesley dengan gayanya seperti itu, dengan pertobatannya. Dan John Wesley sekarang yang siap memenangkan banyak jiwa. Dan juga John Wesley yang akan datang, yang dimulai dari anak-anak sekolah minggu yang rindu untuk terus melayani Tuhan, sehingga menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang memenangkan banyak jiwa. Semua kita di tempat ini adalah generasinya John Wesley. Kita akan terus dibaharui. Terlebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yang akan memimpin kita menjadi John Wesley yang luar biasa. Kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan pujian, ya sumber kasih Roh Kudus. Curahkanlah kuasa Roh yang kudus ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami dalam persekutuan ini, supaya Roh Tuhan itu yang mengajar kami, membimbing kami ke dalam kebenaran firman, supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini di tengah-tengah ibadah Aldersgate menjadi firman yang bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami, supaya kami mampu memperlihatkan bahwa hidup kami menjadi gereja yang hidup, gereja yang bersaksi, gereja menjadi garam dan terang dunia. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara.
persilakan dulu. Satu ayat saja firman Tuhan yang akan kami sampaikan, merupakan satu perenungan bagi kita di dalam ibadah kita hari ini. Ibadah Al-Berkah. Kemudian satu lagi ibadah apa? Ibadah merayakan hari turunnya Roh Kudus, lahirnya gereja mula-mula, lahirnya semangat gereja Metodis yang pertama. Itulah yang mau kita renungkan pada saat ini. Tema ini adalah tema yang sudah kami sepakati melalui pimpinan distrik Gereja Metodis Indonesia yang ada di wilayah 2. Temanya ialah beritakanlah firman. Mari kita membaca 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang kedua. Saya baca dulu sekali, kemudian jemaat membacanya, lalu saya baca sekali lagi supaya semakin jelas. Mari kita buka Alkitab kita 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jemaat. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari di dalam pembukaan konferensi tahunan saya menyampaikan renungan dengan tema yang berbeda, tapi respon yang sama dengan sekarang. Ya, kalau kemarin kan layanilah Tuhan dengan tulus, sekarang beritakanlah firman. Saudara, yang kedua ini adalah responsibility dari setiap orang yang percaya kepada Yesus, merupakan suatu tanggung jawab saudara dan saya. Melayani Tuhan itu tanggung jawab saudara dan saya. Memberitakan firman itu tanggung jawab saudara dan saya. Tanggung jawab gereja. Jangan gedongnya dulu dilihat. Gereja itu adalah diri kita sendiri. Jadi tanggung jawab kita. Kalau ada orang yang mengatakan untuk memberitakan firman itu bukan tugas saya, itu tugas Pak Pendeta, itu tugas penginjil, itu tugas hamba Tuhan. Saudara mau memberitakan firman, tidak melihat status dalam gereja, tidak melihat status dalam berteologi, karena sudah belajar teologi, hanya dia sajalah yang memberitakan firman. Tidak di situ prinsipnya. Tetapi memberitakan firman itu tanggung jawab. Apabila seseorang berkata, aku telah percaya kepada Yesus, beritakanlah firman. Bila ada orang yang berkata, aku sudah diperbaharui, mulai tanggal bulan lalu saya sudah bertobat. Kalau saudara sudah berkata begitu, pesannya beritakanlah firman Tuhan. Saudara sudah merasakan diberkati Tuhan, beritakanlah firman. Amin. Saudara sudah semakin bertambah jumlah jemaat kita sekarang di sini. Saya yang bersaksi, beritakanlah firman. Ini saudara-saudara, responsibility, jawaban kita kepada firman Tuhan, kepada panggilan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi jawaban kita, respon kita, tanggung jawab kita terhadap perbuatan Tuhan, karya Allah yang sudah kita terima, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Maka ada satu yang sangat penting, beritakan firman. Ini saudara-saudara yang perlu kita renungkan, suatu tugas yang sangat luar biasa, tugas yang membuat kita terhormat kalau kita memberitakan firman Tuhan. Nanti
jemaat yang baru kita baca adalah seorang hamba Tuhan yang masih relatif muda. Jangan ada yang berkata nanti aku terlalu muda. Janganlah dulu aku memberitakan ini. Di satu gereja pernah pendeta kesulitan. Karena gerejanya itu kebanyakan orang-orang muda. Lalu mau memilih pengurus majelis lah bagi kita ya. Tanya, yang satu bilang, Pak Pendeta jangan dulu, aku ini terlalu muda. Ditanya yang satu lagi, Pak Pendeta, aku ini tidak usah dulu dipilih jadi majelis, aku ini terlalu muda. Karena jemaatnya kebanyakan orang-orang muda, maka mereka menjawab panggilan atau usul pendetanya terlalu muda. Tuhan tidak pakai seperti itu. Ini saya lihat masih ada anak-anak muda yang banyak. Saudara bukan anak muda. Kalau Tuhan memanggil engkau memakai, beritakan firman. Memang memberitakan firman itu bukan hanya melalui khotbah. Bagian kami dengan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Tapi memberitakan itu beritakan sesuai dengan talentamu, sesuai dengan potensimu. Beritakanlah firman itu dengan rela memberikan waktu, rela menyumbangkan talenta. Nah, ini firman musik kita heran saya. Lama saya belajar tadi, supaya bunyi dia main lagi. Wah, luar biasa. Itulah saya dibentuk Tuhan. Nanti saya tanya namamu, nanti jangan. Iya benar perhatian saya tadi, serius loh. Waktu dia main gitar dulu, gimana gitarnya? Rupanya dia megang gitar, itu megang keyboard. Multi talent ya, angkat. Masih muda. Ada juga orang pintar main gini, disuruh main di gereja. Janganlah aku. Kenapa? Aku main jadi orang. Masih anak SMA aku. Tapi sekarang sudah banyak anak SMA yang energi memberitakan firman. Tidak harus berkhotbah, tapi berkhotbah juga memberitakan firman. Mengajar juga memberitakan firman. Mengajar kor memberitakan firman. Vokal grup memberitakan firman. Sesuai dengan talenta kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mengatakan kau terlalu muda, kau sudah terlalu tua, tidak bisa lagi. Orang tua dipakai Tuhan, yang penting mau enggak kita. Anak-anak yang masih muda juga dipakai Tuhan, yang penting mau enggak kita. Apalagi yang lain, orang yang kaya dipakai Tuhan, yang penting mau enggak kita. Atau jawaban kita terlalu sibuk bisnis. Jangan. Saya pernah baca tukang pangkas rambut, banyak orang bertobat. Yang menceritakan orang yang bertobat itu, aku semakin tekun beribadah, semakin mau untuk campur tangan pelayanan gereja. Waktu saya ada bertemu dengan tukang pangkas, berapa orang mengatakan itu. Rupanya tukang pangkas ini setelah dia mangkas rambut orang-orang masuk satu-satu berkebenaran firman, satu-satu aja. Yang membuat bertobat itu bukan semua Alkitab ini, satu ayat saja bisa. Tadi kan nanti kita masuk pada jurnalis kita ini. Bertobatannya hanya ada di situ, dikurbankan sampai 1 jam baru jurnalis bertobat. Saya sangat senang tadi melihat tata ibadah ini. Saya di sini begini, masuk semua narasi-narasi daripada dan pengalaman jurnalis itu. Karena kita sudah harus berpikir. Luar biasa nih. Gereja yang masih semuda ini, semuda, bukan muda, masih muda usianya, kan begitu. Kalau saya tidak salah 4 tahun atau 3 tahun ya, ya Pak Pendeta. Itu bagaimana kita apa? Ulang tahun, saya kok untuk di sini. Luar biasa, tapi terlalu saya puji dan jadi manja kali ya. Nah, terlalu saya puji dulu. Nanti sekarang sana bikinnya pro ini, tidak ada pro saya, pro Tuhan Yesus saya. Iya kan? Yang benar kita benarin dong. Yang membantu kita apa? Kita dukung
maju, jangan dihambat-hambat. Kayak seperti itulah kita sebagai pengikut Kristus, semuanya kita aset Yesus. Yang di sana aset Yesus, kita di sini aset Yesus, di sana juga aset Yesus. Semuanya harus disyukuri itu. Nah, ini saudara-saudara, tukang pangkas saja saya katakan tadi berguna pakai Tuhan memberitakan Injil. Ini saudara-saudara, seorang yang sangat muda berguna dipakai Tuhan memberitakan Injil. Yang namanya adalah Timotius, anak rohani daripada Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus tidak punya istri. Dari mana anaknya datang? Anak rohani. Ya, makanya Rasul Paulus ini selalu memperhatikan anak-anaknya dari tempat yang jauh. Masuk dipenjarakan dia di Filipi, tapi dia terus memperhatikan pada anak-anaknya. Luar biasa. Itu termasuk juga penderitaan. Ya, kita juga harus selalu memperhatikan anak-anak kita, memperhatikan keluarga kita, saudara kita, supaya kita terus menyatakan kebenaran itu, kasih itu. Itulah berita Injil yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Timotius ini memberitakan Injil, saudara-saudara. Banyak menghadapi kesulitan. Mungkin bisa kita katakan, ini anak yang masih muda, terlalu banyak menghadapi kesulitan. Tuhan kalau boleh kurangi kesulitannya. Kalau masih muda kan, bisa saja orang menganggap, kalau anak muda banyak kali cerita. Atau ada orang misalnya kalau agak sombong sedikit, kamu masih ingusan. Sorry ya. Jangan ada yang menganggap kau remeh, walaupun kau muda. Kata bapaknya, kata Rasul Paulus, diberi semangat. Memberi semangat itu sangat penting, saudara-saudara. Jangan mematikan semangat. Jangan menghambat semangat orang ketika sedang berapi-api memberitakan Yesus di mana-mana. Ketika sedang membangun gereja, jangan dihambat. Saya paling tidak suka itu, karena saya tahu menghambat itu adalah melawan rencana Tuhan. Memang gereja bertumbuhkan dari situ kan, pengalaman penderitaan seperti itu. Makanya ada cerita, semakin dihambat, semakin merambat. Dari bawah tanah pun bisa dijadikan buat Tuhan. Yang penting harus ada mengerjakan. Amin. Kita kerjakan berita itu, kita lakukan responsibility kita itu. Tidak boleh berhenti. Selain daripada Timotius seorang yang muda, sampai 3 jam. Kalau saya sudah khotbah pasti bisa 3 jam nanti. Ya nanti jadi minggu dulu. Ini Pak Desi nggak usah diundang lagi, terlalu lama khotbah juga. Iya, udah biasa dulu di antara mahasiswa. Jadi kadang-kadang sebenarnya juga agak susah harus menmata dengan saya. Jadi saya bilang tadi sama Ibu Desi, menmata kalau sudah seperti ini. Nah, ada sudah 2 kali sedikit kali dia. Gitu. Selain daripada dia muda, tadi kan persoalan 3 terlalu muda, karena bisa ada orang yang menganggap dia remeh kalau dia menyampaikan nasihat. Apalagi menegur yang salah. Kalau si orang yang muda disuruh menegur yang salah, itu paling sulit itu. Bisa berdoa 10 kali dulu, baru dia bisa menasihati satu orang ketika berbuat salah. Karena kita manusia, kalau saya tegur nanti sakit hati dia dengan saya. Pendeta yang sering berpikir, saya tegur nanti besok hari ini tidak datang lagi di gereja. Kemana dia pergi? Tidurlah di rumah. Syukur kalau masih di rumah tidur. Ini saudara-saudara. Timotius juga menghadapi kesulitan. Kesulitan yang besar yang mempengaruhi kehidupan orang percaya kepada Yesus. Itu adalah ada kelompok-kelompok bidatisme, bidat, ajaran sesat, menyesatkan orang-orang percaya kepada Yesus. Ya. Sekarang bisa aja ada ajaran-ajaran sesat, tapi iman kita sudah kuat kan?
itu sudah diperlengkapi terus setiap minggu di gereja. Yang mau disesatkan lagi. Bisa juga menyesatkan begini, pindah aja kau dari situ. Belum ada kita punya itu kan ini. Di gereja kami lagi. Karena mungkin seperti itu. Tapi kalau datang di sini atau kita pergi ke tempat lain bukan karena dipengaruhi, ya saya kira tergantung kita sendiri. Tapi kita yang sudah mengenal Yesus harus punya jati diri. Amin. Ini kita pikir yang kuat dan kokoh. Bagaimana kita nanti memberitakan Injil, melayani? Kalau kita tidak punya jati diri di dunia ini, banyak kuasa yang mau menyesatkan kita. Tidak suka kita menjadi orang percaya kepada Yesus, apalagi yang setia melayani. Jadi ada waktu itu ajaran sesat namanya bidat. Pengajaran yang paling menyesatkan bidat ini begini: percayakah kau kepada Injil? Mereka bilang, saya percaya apabila berita Injil itu rasional. Itu ajarannya. Saya percaya apabila berita Injil itu dapat dipahami dan dimengerti. Tapi kalau berita Injil itu, firman Tuhan itu tidak dapat dipahami oleh pikiran, mereka menolak itu. Saudara, saya tanya, adakah di dalam Alkitab ini yang tidak dapat kita pikirkan, tapi bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus atau Tuhan? Banyak. Mujizat itu tidak dapat kita pikirkan itu. Tidak bisa kita buktikan dengan racun. Kebangkitan Yesus itu tidak dapat kita buktikan dengan racun. Tapi justru itulah kuasa yang paling luar biasa mengubah hati manusia. Mati, bangkit. Ini seperti kemudian sudah Roh Kudus datang. Timotius walaupun menghadapi kesulitan, dia tetap eksis berberitakan firman. Dia tidak pernah berhenti. Persoalan yang dihadapi tidak menjadi bisa menghalangi dia untuk tidak memberitakan Injil. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang tahan banting. Bukan buat tenaga menjoran, bukan. Atau misalnya dipukul dengan kayu tidak apa-apa. Tahan banting itu tidak mudah dipengaruhi oleh dunia. Walaupun dia masih muda. Tapi iman yang sudah kuat. Tujuan hidupnya sudah jelas. Keselamatan yang dia miliki sudah dia tahu bagaimana berharganya untuk di dalam hidup. Walaupun menghadapi kesulitan, ada orang yang seperti melecehkan dia, bapaknya tahu, Rasul Paulus tahu, tapi dia mengatakan, beritakan begini, baik waktunya, atau tidak baik, nasihatilah, tegurlah. Ya. Saya dulu pernah terpengaruh kalau mempersiapkan khotbah, kalau khotbah dikritik, tidak lagi kita. Karena khotbah itu kan kritik. Nabi-nabi kan kritik gitu ya. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Dibuatnya apa? Dengan kudus. Harus kudus. Kalau separuh-separuh, nanti tidak jadi terjadi pertobatan. Didengar dulu enak ya kan begitu. Sinya lain. Nanti sebentar dia bertobat seminggu, 2 minggu sudah gak lagi. Jadi harus tegas. Kalau memang firman itu keras-keras. Kalau firman itu memuji, ya harus disampaikan memuji. Karena banyak juga firman itu memuji. Surah Rasul Paulus ini sering memuji orang-orang yang beriman itu. Terpujilah Tuhan, aku mendengar iman semakin bertumbuh. Harus disampaikan itu. Anak-anak juga kan, kalau kita membina anak-anak di rumah begitu. Kalau waktu dia salah, marahilah, tegur dia. Tapi ketika dia benar, jangan lupa memberikan ujian. Jangan waktu salah baru kita bicara, marahi dia. Ketika dia sudah benar, tidak pernah kita memberikan ujian. Harus benar. Itulah yang adil dan benar.
Saudara, hari ini adalah Minggu Albertine. Sebenarnya sudah banyak sini tadi berbicara soal bertobat dan John Wesley. John Wesley itu bertobat setelah dia pendeta 12 tahun, dan sudah di sini 1738 dia tanggal 24 Mei peristiwa Aldersgate Street, peristiwa keterlibatannya di jalan Aldersgate di Inggris. Karena waktu itu dia sudah merasakan suatu pergumulan yang luar biasa. Dia merasa terpukul ketika dia menghadapi kesulitan, ombak badai yang mengancam dia. Saat dia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang Moravia, waktu dia di kapal laut itu, angin kencang mengancam kapal itu untuk karam. Di sana ada orang-orang Kristen yang baru masuk Kristen, di dalamnya ada John Wesley yang sudah lama pendeta. Tapi ketika badai itu mengancam kapal mereka itu, salah satu yang paling takut di dalam kapal itu ialah yang bernama John Wesley. Dia sangat ketakutan luar biasa, takut mati. Saudara takut mati? Kami ada yang jawab, saudara takut mati? Belum. Saudara takut mati? Nah, bisi dalam hati ya, takut. Siapa yang tidak takut mati? Ya kan? Makanya berani. Saudara takut mati? Dia takut mati? Tidak takut mati. Kalau mati di dalam Tuhan. Tapi jangan mati di dalam kejahatan. Ya, mau mati dalam kebenaran. Itulah prinsip hidup orang percaya kepada Yesus. Tapi itu kan berarti kita karena kebenaran sombong, karena aku sudah percaya kepada Yesus, tapi lagi mati. Apa aku bilang dengan hati ya? Aku tidak takut mati lagi. Bukan seperti itu, saudara. Tapi takut mati artinya tetap kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di sini sebenarnya pertobatan John Wesley terjadi. Berbeda pertobatan John Wesley dengan pertobatan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus itu bertobat setelah dia bertemu dengan Tuhan, di mana itu? Di dalam dia. Saulus masih anak. Memang dia bertobat dari perbuatan jahat yang sangat ekstrim. Apa itu? Salah satu di antaranya yang sangat membenci orang-orang percaya kepada Yesus, yang berencana memusnahkan orang percaya kepada Yesus, tapi tidak bisa ditangkap Tuhan dia. Hai Paulus, mengapa engkau mengejar-ngejar daku? Kata Tuhan dari atas. Suara itu dia dengar. Ketika dia melihat apa yang terjadi, ada sinar, semacam sinar X, sehingga matanya buta. Nah, masih proses itu waktu. Dari situ latar pertobatan, latar belakang pertobatan. Kamu dulu sendiri bukan dari kejahatan. Kebaikan ini sangat luar biasa, sudah dinikmati orang karena dia sudah pendeta, sudah memberita Injil saudara-saudara. Tetapi dia menyadari bahwa dia sebenarnya belum diperbarui karena dia masih takut diancam oleh badai, takut mati. Tadi sudah dibuat di sini. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kan di Filipi tadi. Apa dikatakan? Mati adalah keuntungan. Bagi orang yang percaya pada Yesus harus berpikir mati adalah keuntungan. Tapi sekali lagi, mati orang percaya kepada Yesus, mati dalam kebenaran Tuhan. Makanya itu usah disimpan-simpan waktu kita itu. Tunggulah dulu, nanti sudah ada yang musik ini baru saya masuk PWI. Jangan. Atau seorang bapak mengatakan, tunggulah dulu semakin tuntas nanti usaha ini baru masuk PWI. Di situ tergerak hatimu masuk, tergerak hatimu ikut pelayanan, tidak akan terhalang pekerjaan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, apapun yang sedang kita kerjakan, maka akan diberkati Tuhan. Semakin diberkati, semakin timbul pikiranmu. Beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, beritakanlah firman ini. Ini saudara. Jangan menghitung-hitung waktu kita untuk datang pada Tuhan.
dia sudah pendeta, baru terjadi pertobatan. Setelah dia menyadari, oh rupanya aku ini belum memiliki kepastian iman. Saudara, kalau kita bicara soal bergumul John Wesley ini, setelah terjadi itu ancaman karena badai itu, masih banyak yang mau kita lihat kesulitan-kesulitan atau keluhan-keluhan yang ada pada diri ini. Sampai sempat dia berkata, aku tidak mau lagi memberitakan iman itu. Tapi saudaranya Peter Bohler mengatakan, dinasihati pendeta orang rakyat dinasihati karena mereka punya hubungan yang kita. Dia bilang, apakah aku masih memberitakan iman itu? Bohler berkata, beritakanlah iman itu sampai engkau memiliki iman itu. Dan kalau engkau sudah memiliki iman itu, beritakanlah iman itu. Sudah memiliki, beritakan iman itu. Ya kan? Ketika kita yang merasa tidak memiliki, beritakanlah iman itu. Karena itu adalah responsibility kita, tanggung jawab kita. Baru tanggal 24 Mei ya 1738 dia sudah ditabiskan menjadi pendeta 1726. Baru pertobatan terjadi setelah 12 tahun saja pada tahun 1730, tepatnya 12 tahun di jalan Aldersgate Inggris. Bagaimana dia bisa bertobat? Tadi kan hanya sedikit perkataan itu yang membuat perubahan yang luar biasa dalam hati. Ketika dia mendengarkan dibacakannya mengantar surat tafsiran Luther dari kitab Roma, dibacakan di dalam satu ibadah keluarga. Saya baca-baca memang di situ ada katakan begini. Pada saat itu belum bisa bebas jemaat biasa memberitakan bertobat. Maka semua renungan-renungan dipersiapkan oleh imam, ya pastor, ya kan, baru dibacakan nanti. Ya, kalau di Katolik memang banyak yang ditulis, dibaca doa-doa seperti ini. Kalau imamnya baru bebas berkhotbah, jadi dibacakan ini di satu tempat ibadah. Ketika John Wesley mendengar, hatinya merasa hangat. Aku merasa kehangatan, hatiku merasa kehangatan. Rupanya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati. Roh Tuhan yang menggerakkan hati John Wesley. Cara Tuhan untuk mengubah hatinya supaya dia jangan putus asa, supaya dia untuk tidak berhenti memberitakan firman. Menyalakan lagi semangatnya. Roh Tuhan menyala-nyala di dalam roh. Maka semangatnya luar biasa memberitakan Injil itu. Kami belajar, dia tidak mengubah doktrin. Jadi doktrin tidak diubah. Roh Kudus itu datang padanya bukan mau dipakai dia mengubah doktrin, tetapi mengubah hatinya yang sedang galau, yang sedang bergumul, yang sedang ya atau tidak teruskan memberitakan firman itu. Diubah hati, semakin dikuatkanlah iman, sehingga dia mendapat kepastian iman. Dia di situ diterangi, dia berkata, Yesus telah menyelamatkan hidup, maka aku akan. Melalui pelayanan Juris dan Metodis itu banyak perubahan. Karena masih ada waktu itu perbudakan. Jadi itu tidak bisa dilakukan perbudakan. Banyak lagi kehidupan yang sangat semeraut diubah melalui kehidupan Juris. Khususnya setelah dia mengalami perubahan yang baru, setelah dia bertemu dengan Tuhan melalui satu perasaan, aku merasa kehangatan. Saudara, sekalipun semangatnya sudah berakhir
bertahan hidup. Kita tak ada yang ada di sini. Tadi ada di sini dia pernah tidak dikasih berkhotbah di gereja, sehingga dia mengatakan the war is my finish. Saya akan berkhotbah di bawah langit. Makanya kita lihat ya ibadah-ibadah yang dibangun oleh John Wesley yang berupa KKR ya, dibuat lapangan-lapangan terbuka di lorong-lorong karena dia tidak dikasih berkhotbah di gereja. Ada aturannya memang, tahu sepanjang ceritanya itu. Kenapa dia tidak dikasih berkhotbah? Tapi itulah kejadian. 1738 dia berkhotbah. Setelah baru 1 tahun, semangat yang berapi-api itu terus dilakukannya dengan prinsip the world is my village. Dunia ini tempat pelayananku, dunia ini gereja. Itu. Seandainya kita tiba-tiba dikatakan jangan dulu dibaca hotel itu, jangan begitu. Bila berdiri tanpa ini, yang penting kita memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena orang yang meresponi panggilan Tuhan itu tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk tidak melakukan. Ini saudara-saudara tandanya seseorang yang sudah memiliki roh yang sudah memperbaharui semangat yang luar biasa. Masih 1 tahun 1738. Mereka banyak mengalami penderitaan. Mereka dikritik oleh orang-orang Kristen juga di Inggris. Kalau kita ikuti pelayanan John Wesley, banyak penderitaan saudara-saudara, banyak pergumulan yang dia hadapi. Karena juga waktu dia memimpin ibadah KKR dengan hari dengan bayar. Pernah waktu ibadah KKR ini pernah saya baca ini berkali-kali. Ada pemuda yang masuk padahal sengaja mengganggu itu. Dia bilang iblis, kau jangan di sini. Iblis, kau keluar dari situ. Kami sedang memuji. Sampai keluar baru dia dilanjutkan kembali. Luar biasa di Muslim saudara. Ada banyak hasil pekerjaan pergaulan Injil yang dia lakukan, yang dapat kita nikmati hingga pada saat ini. Semangat yang berapi-api itu yang membangun kembali rohnya Metodis itu, sehingga terbentuklah gereja Metodis. Sekalipun John Wesley tidak pernah berpikir untuk mendirikan gereja, dia tidak pernah berpikir. Yang penting bagi dia beritakan Injil sampai orang banyak bertobat mengenal Yesus. Kenapa dia mendirikan? Sebenarnya karena didorong oleh orang-orang yang sudah setia mengikuti pelayanannya. Maka gereja itu diberikan namanya Gereja Metodis dari Inggris ke Amerika, dari Amerika, Malaysia, Singapura sampai ke Palembang, sampai ke Bandar Lampung. Itu adalah hasil pertobatan daripada John Wesley. Ya, mana John Wesley merasakan setelah dia bertobat, dia sudah memiliki tujuan hidup yang jelas dan dia berpikir saya harus berguna di Inggris, mengubah kehidupan bahkan di tengah-tengah dunia. Kalau kita melihat pelayanan John Wesley sebagaimana sudah dicatat di sini ya, ratusan ribu mil selama dia hidup berkeliling memberitakan, mengkhotbahkan. Karena John Wesley itu termasuk pengkhotbah yang luar biasa itu. Dengan ada satu namanya George Whitefield ya, itu dua-dua itu terkenal pengkhotbah. Kalau Luther terkenal pakar teologi, Calvin terkenal pakar teologi, Zwingli terkenal pakar teologi. Tapi George Whitefield
dengan John Wesley, terkenal berkhotbah. Saya dulu di pengkhotbah umum lebih 40.000 khotbah yang dia sudah khotbahkan selama dia hidup. Dan sampai mau akhir hayat hidupnya, pesan-pesannya pesan rohani yang sangat luar biasa yang dia sampaikan. Yang terpenting dalam hidup ini adalah Tuhan beserta dengan kami. Itu pesan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Nanti kalau sudah mau pulang salam, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Kalau sudah Tuhan beserta dengan kita, saudara-saudara, hidup kita begitu luar biasa. Dihadapkan dengan pergumulan, tetap kita tegar. Disakiti orang, tetap kita terhibur. Ya. Berkurang pun ekonomi kita, tetap sukacita. Itu aja. Kalau kita tetap Tuhan bersama dengan kita. Kita jadikan Tuhan bersama dengan kita selama hidup kita ini. Terutama kita jadikan Tuhan bersama dengan kita, melakukan responsibility. Beritakanlah gereja yang hidup. Kalau gereja itu masih terus memberitakan Injil di dalam dan di luar, memperlengkapi di dalam, ya mencakup keluar. Di dalam makanya setiap minggu kita mendengar program sini. Ini saudara-saudara tidak boleh diabaikan. Dan saya yakin begitu banyak sekarang jemaat kita di sini karena Injil itu sudah terus menerus kita beritakan melalui mimbar, melalui kelas meeting. Itu basicnya orang Indonesia bukan kelas meeting. Saya dengar Pak Pendeta kan dari itu sudah membuka kelas meeting di IKEA. Ya pada kita teruskan. Kalau yang ada lagi yang mau apa buka di lingkungan kita. Kelas meeting dulu, jangan gereja. Nanti kalau gereja datang orang rame-rame, serbu-serbu katanya. Kelas meeting. Ya. Ada juga yang itu lebih kecil lagi. Kelas band 5 orang. Kelas meeting 10 orang. Ada lagi sosial gereja lagi. Ini misinya kita. Tidak boleh kita berhenti untuk tidak memberitakan Injil, karena itu tugas kita semua. Nah, kalau ada di antara kita misalnya nanti di lingkungan kita ada beberapa orang yang mau kita ajak berdua, ayo kita pun di sini. Saya sudah terbentuk, kasih tahu dengan pendeta. Ada lagi yang di sana tinggal sebelah sana, betul, sudah terbentuk, kasih tahu dengan pendeta. Tidak boleh berhenti untuk tidak memberitakan Injil. Itulah semangatnya John Wesley, dan itu juga lah semangat Pentakosta, memberitakan firman. Memang dari mimbar melalui pengajaran, tapi yang paling terutama hidupilah firman itu. Tunjukkanlah sikap hidup yang mengasihi, sikap hidup yang mengampuni, sikap hidup yang adil, sikap hidup yang rendah hati, hidup yang tulus terhadap sesama kita, sikap hidup yang aspek sosialnya tinggi, suka memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. John Wesley itu termasuk salah satu kekuatan di dalam penginjilan. Sampai tiap bulan dia ambilnya dari gajinya dimasukkan kemana? Ke gereja. Nanti ada orang yang miskin dibantu, dia ambilnya dari situ. Sampai pernah dituduki gereja itu di sini, gereja sosial. Karena begitu tingginya dan luar biasanya kasih Tuhan itu diberitakan melalui aspek sosial kita. Bantu gereja-gereja kecil pun kalau boleh kita perhatikan itu. Gereja yang mulai rusak, kalau bisa kita perhatikan. Kita saling menguatkan satu sama lain supaya kita semakin diberkati Tuhan. Dan ketika kita melakukan juga belajar menjadi seorang Bapak rohani gereja itu, belajar supaya kita semakin berguna dan semakin maju.
potensikan semua organ-organ di dalam gereja kita. P3MI menjadi P3MI yang memberitakan Injil. P2MI menjadi P2MI yang memberitakan Injil. Majelis menjadi majelis yang memberitakan Injil. Jemaat biasa, aktivis gereja, semuanya bergerak untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itulah tugas kita. Dan dari firman itulah bertumbuh iman. Kata Rasul Paulus. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus datang, ya kan? Maka kami akan semangat memberitakan Injil. Saudara, hari ini adalah hari yang besar. Hari kita memiliki semangat rohani yang sudah diteladankan oleh John Wesley. Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari kita teladani. Ya, apa yang terjadi pada waktu hari Pentakosta? Semangat para rasul-rasul memberitakan Injil sehingga gereja mudah-mudahan lahir dan bertumbuh. Dari situlah akar gereja itu sampai sekarang kita memiliki persekutuan yang sangat indah. Gereja Metodis Indonesia, Bethesda, saudara, beritakan kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur biarlah firman yang sudah kami renungkan menguatkan kami, agar kami disikapkan kembali akan tugas dan tanggung jawab kami, responsibility kami terhadap karya Allah yang sudah kami rasakan, yang sudah kami nikmati, karya Allah yang memperbaharui hidup kami, yaitu supaya kami memberitakan kebenaran. Kami berdoa untuk gereja yang ada di tempat ini, Gereja Metodis Indonesia Bethesda Sukarami. Kami bersyukur atas pertumbuhan yang kami lihat, baik pertumbuhan kualitas dan juga pertumbuhan kuantitas. Bahkan kami percaya semuanya pertumbuhan itu terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus bekerja, dan orang-orang dan para hamba Tuhan, para majelis yang ada di gerejamu di tempat ini, mereka sudah bergerak dengan kuasa Tuhan memberitakan Injil, tapi tidak berhenti sampai di sini. Biarlah gerejamu terus-menerus memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin melihat pertumbuhan gereja yang terjadi di tempat ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Immanuel, berkati dia Bapak, agar dia boleh terus-menerus setia melayani Tuhan penuh sukacita, memiliki kekuatan iman, agar mampu menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Dia boleh terus memberitakan firman itu dengan semangat roh yang berapi-api, sehingga hamba-Mu dipakai Tuhan memberkati jemaat-Mu, berkati istri dan anak, keluarga, supaya semuanya mendatangkan sukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan kembali ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Hujan Bulan yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Kita semua diberkati Tuhan dengan firman yang begitu indah, dengan prinsip yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Yang penting semua mau, dengan talenta yang ada, kita semua bisa memberitakan firman Tuhan. Dan saat ini anak-anak sekolah minggu, mereka juga menunjukkan talenta yang sudah Tuhan berikan. Bersama jemaat sekalian, mari kita bersemangat bangkit sebagai kaum Tuhan. Kami katakan kita Doa
Tuhan Yesus itu. Bapa kami yang di surga, bersama-sama dalam kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau kami dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami dari yang jahat. Karena engkau adalah dunia kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita dengan angkat pujian doa syukur dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Lalu kita dan aminkan 3 kali. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.